Jadi gini. Pak Erik lagi saya mau tanya. Dia punya peran, punya ya sebagai teman, sahabat atau apa. Mengarahkan abang untuk terlibat di olahraga Indonesia. Sepak bola sekarang dia punya pengaruh, punya direction untuk itu. Nah menurut abang kalau dia diusulkan menjadi ketua umum PSSI itu bagaimana sebagai orang dekatnya? Waktu itu Pak Erik ada yang desak supaya mimpin PSSI. Saya merasa begini, sekelas Pak Erik itu sebenarnya kualifikasi dia sudah bukan lagi memimpin PSSI. Oke, kemudian Pak, Bapak ini orang dikenal dekat dengan Pak Erick Thohir. Ya. Nah, beliau ada nggak kasih arahan kepada Bapak dalam mengelola olahraga atau sepak bola ini? Jadi gini, Pak Ucup, ini dari abang gua panggil Pak, karena lu udah panggil Pak Erik. Kok Bapak jawabnya narik napasnya dalam banget? Gimana Pak? 2001. Bapak masih di Amerika tuh? Ya, saya di Amerika. Pak Erik minta ketemu saya. Setelah Bapak jadi koresponden basket di tabloid Ternyata bola. dia penggemar gue. Ya karena dia orang basket. Ya orang basket. Ketemulah di hari ulang tahun Pak Erik. Oke. Tahun 2001. Ngobrol lah kita. Dia bilang gini, Bang, enak benar ngobrol sama abang. Nyambung. Kita bicara tentang olahraga. Iya. Sepak bola, basket, segala macam. Tentang potensi. Oh, udah ngomongin sepak bola hari itu? Oh iya, potensi. Ya. Industrinya. Ya, ya. Oh, udah ngomongin industrinya ya? Nggak sekedar minta tolong uruslah basketnya Jadi atau gini, bagaimana? Bang Ucup. Sebelum saya ketemu Pak Erik, Ya. saya ketemu dengan salah satu tokoh sepak bola. Siapa dia? Pak Agung Gumelar. Pak Agung. Waktu itu Pak Agung ketua PSSI. Ya. Datang ke New York. Menteri kalau nggak salah. Menteri Perhubungan. ya. Kalau nggak salah. Saya minta waktu, ketemu. Saya waktu itu kerja di investment company. Di New York. New York. Saya membaca sebuah artikel di New York Times tentang Liga Brazil. Oke. Liga Brazil coba mengadop Liga Premier League Inggris. Liga Premier League setelah di bench, dia belajar dari sisi sportnya, dari Liga American Football, MFL, untuk sisi bisnisnya. Diadop, dimodifikasi dengan versi Inggris. Berhasil. Oh, oke. Hari ini berhasil. Dulu orang nggak mau nonton Liga Inggris. Orang dulu pilihnya Liga Italia. Iya, lebih seru. Serie A. Ya, Serie A. Antep siarin itu. Ya. Lalu hari ini Liga Premier League menjadi one of the best Iya. league in the world. Brazil coba meniru. Mana akhirnya dia belajar lagi? Ya, Mana dia? dari sisi liganya. Oke. Dari sisi pemain kan kalau Brazil udah Ya. secara alam udah bagus. Gue baca. Gue lihat Brazil sama kita kan sama besar negaranya. Sudah potensial juga. Gue ngobrol nih sama teman-teman yang investasi. Ini gimana? Wah nggak gampang ngurus banyak kepala. Nah, Brazil waktu itu coba ambil satu investor dari Dallas. Amerika. Dari Amerika. Tanam uang di sana. Saya ngomong dengan Pak Agung pada saat itu. Saya bilang, tahun 2001, Pak Agung, ini ada potensial 1 triliun. Bapak kasih masukan ya? Oh iya. Ada potensial 1 triliun. Pak Agung mikir, ini orang gila kali ya, ngomong 1 triliun 2001. Oke. ANTV Based on data dari itu? Ya. Karena lihat penduduk kan. Sama penggemar kan. Ya udah. Kayak Pak Agung. Jadi artinya hari itu Bapak udah interest dengan industri olahraga ya? Ketemu Pak Erik, saya cerita. Pak Erik bilang, ayo bang pulang nemanin gua. Oke. Pulang. Sampai kemari. Pak Agung slow respon, Pak Erik Ngajak saya speed. pulang. Ngajak saya pulang kita buatlah nama Mahaka Sport. Ya, Pak Acuk tahu dong? tahu saya. Bareng dong kita. Nah, Dulu kan bantu. saya juga ditawarin dulu, cuma saya milih Antv aja. Nah, Terus di situ saya hampir frustasi 3 tahun. awal-awal nih, Ya, karena apa yang saya cerita, apa yang saya mimpi di Amerika, semua nggak ada. nggak bisa diterapkan. Nggak bisa diterapkan. Oke. Apa komentar Pak Erik? 3 tahun loh. Mahaka Sport kita tutup. Saya dilempar ke Jak TV. Oke. Saya orang pertama yang bangun Jak TV. Ya. Nah, dari situ. 8 bulan saya nggak tahan di Jak TV. Ternyata saya tidak cocok kerja di TV. Hari itu sempat disuruh ngurus basket nggak? Belum. Belum.
Jadi suruh bikin Mahaka Nah, Sport. saya cerita dulu saya kenapa nggak suka di TV. Oke, Saya kenapa? dengar ide orang aja capek gue. Ide gue nggak jalan, Ya. ya kan? Gue bilang mau bos, Pak gua nggak- Hasan ini dulu pernah jadi penyiar golf ini di Metro TV dulu dia. produsernya. Jadi gue bilang, gue nggak marah bos sharing. Udah bang, terserah lu dong. Marah dia. Marah dia. Terserah lu. Dapatlah gue jalankan Mahaka Sport lagi. Dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi. 2005. Basket. Basket. Main dalam kerangkeng. Iya. Kerasbon. Kerasbon ya. Kerasbon. Iya. Udah. Ya. Pegang. Nggak lama gue pegang klubnya Erik. Bos Erik. SM. Gue diangkat jadi direktur operasional. Ya. Gue tanya, mau berapa tahun juara? Terus terjadi. Terjadi 7 tahun, 5 tahun. Di tangan gue 3 tahun betul-betul. Nah kemudian dari basket kemudian kenapa akhirnya dia mengarahkan ke bola? Jadi gini, waktu itu Pak Erik ada yang desak supaya mimpin PSSI. Sebelum beliau jadi menteri ya? Belum jadi apa-apa. Belum ada Asian Games juga, kalau nggak salah. Sebelum Asian Games, Oke, terus? 2019. Yes. Setelah Asian Games ya? Setelah Asian Games. Setelah Asian Asian Games. Games, oke. Ada yang minta ke beliau untuk jadi PSSI. Ya sebelumnya kalau nggak salah KONI dulu dia, kalau nggak Koi. salah. Koi ya. Koi. Nah, beliau ada yang minta. Dia konsul sama saya. Minta pendapat. Minta pendapat. Saya bilang, ya sepak bola lebih spread. Kita membawahi beda dengan basket. Iya. Basket lebih compact, orangnya lebih enak kita ajak ngobrol. Kalau sepak bola kan backgroundnya macam-macam. Iya. Kepentingannya juga macam-macam. Ya terserah bos. saya bilang. Kalau bos confident, nggak bang, saya kan baru jadi members IOC waktu itu. Iya. Ya. Saya ragu ini, nanti bisa pecah. Ya udah. Ya abang aja lah masuk ke ESCO. Bantuin sepak bola. Nanti kan kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia. Nanti ya bantu-bantulah. Abang di dalam, saya di luar. Itu ceritanya saya masuk bola. Pak Erik lagi saya mau tanya. Dia punya peran, punya ya sebagai teman, sahabat atau apa. Mengarahkan abang untuk terlibat di olahraga Indonesia. Sepak bola sekarang dia punya pengaruh, punya direction untuk itu. Nah menurut abang kalau dia diusulkan menjadi ketua umum PSSI itu bagaimana sebagai orang dekatnya? Oke. Saya berbicara dari sisi profesional. Karena kalau saya bicara sebagai orang dekat Pak Erik, Nggak objektif nggak nanti. objektif. Tapi saya bicara dari sisi profesional. Kita perlu tokoh-tokoh seperti dia hari ini di sepak bola. Iya, tidak ada yang meragukan. Ya, tidak harus Pak Erick Thohir. Siapa saja. Tapi kita butuh orang-orang seperti beliau. Dalam hal Networking, leadership, knowledge. dia yang terbaik. Dari sisi profesional saya mengatakan saya udah ikut beliau yang profesional dari Asian Games. Tepat negara menunjuk dia sebagai pemimpin di Asian Games. Kenapa dia berhasil di Asian Games? Karena dia bukan pemimpin yang ego. Tapi dia sangat welcome kepada semua talent yang terbaik. Kok kalau saya merasa begini, sekelas Pak Erik itu sebenarnya kualifikasi dia sudah bukan lagi memimpin PSSI, tetapi levelnya sudah kelas AFC atau kalau perlu jadi exco FIFA. Bisa-bisa Karena dia satu ya hari itu tadi, karena alasan- jadi presiden FIFA. Hopefully. Ya, tapi kan dia harus buktikan dulu. Ya iya dong. Kan nggak woro-woro langsung jadi presiden FIFA. Ya. Nah, sekarang PSSI kalau misalnya beliau misalnya jadi pemimpin, belum tentu juga PSSI berhasil kan? Kan Ya, harus dia buktikan dulu. Betul. Cuma kalau saya sudah 20 tahun sama beliau dan saya belajar waktu Asian Games dari sisi profesional, saya yakin. Kenapa? Kalau beliau bisa merekrut orang-orang terbaik yang ada di Indonesia ini, yang senang main bola, paham bola, industri bola. Menarik. Artinya kans beliau besar. Ya,
Pemerintah pun rasanya mendukung. Presiden, beliau itu is good manager. Good. Good manager. Good manager itu mendengar, tapi decision ada di dia. Saingannya kira-kira menurut Abang ada nggak? Siapa? Oh banyak. Banyak. Kalau muncul nama yang kita lihat kan ada. Ada. Ada Pak Haritanu, ada Pak Hasanul Kossasi, Ya. ada Pak Lanyala. Ya tinggal bersainglah mereka ya. Tinggal bersaing. Ada Ratu Tisa, Ya. ya, segala macam. Jadi silakan bersaing. Tapi memang sepak bola kita memang butuh figur yang bukan lagi bicara kawasan. Sudah harus Saya melihat gini, hubungan dunia. Pak Erick. Karena begini Pak, saya mengamati itu untuk kelas Esko AFC aja orang kita belum pernah loh Pak. Ya, Apalagi Esko FIFA. ya. Ada dulu Pak. Pak Dali Tahir kan tapi bukan Esko, dia Dia komite etik. komite. Ya. Nah artinya harusnya kan AFC atau AFF lah kita pegang ketuanya kan. Begini Pak, nggak mungkin kita pegang itu posisi di AFC, AFF atau FIFA. Kalau prestasi kita belum bagus. Prestasi tim atau Ya, termasuk organisasinya. organisasi. Kan biasa kalau sehat organisasi, pasti sepak bola juga nggak ikut sehat. Hari ini kan kita, Jadi linear lah mereka. ya, hari ini kan kalau kalah marah, dituduh ini, dituduh Ya itu tadi apa? falling in Fall in love. love. Jadi buta kadang-kadang kan. Ya, nah, kita kan satu grup kan tahu lah kan. kalau sudah itu, wah ini begini, ya, begini. ya, oke. Nah, tapi nggak bisa kita katakan gimana. Begitulah orang cinta sepak bola kita. Iya. Jadi seperti crazy gitu orang bilang. Kalau udah crazy kan nalar sehatnya menjadi hilang. Oke, ngomongin KLB. Februari ya Pak? Februari tanggal 16. Esko sepakat untuk mundur. Esko otomatis. Otomatis. Karena mau ini kan dia harus ini kan, menarik diri kan. Visi Bapak, prediksi kalau pertandingan prediksi akan bagaimana? Ke depan. KLB aja dulu deh. Oke, saya nggak. KLB gini kan, mulai sekarang kan sudah ada pendaftaran nih. Untuk Esko. Ya. Akan ditutup tanggal 16 Januari. Ya. Esko, ketua umum, wakil ketua umum. Silakan mendaftar. Selama tidak ada pelanggaran statuta. Apa yang dilanggar statuta? Tidak boleh yang ketiga. Kalau sudah 2 periode, tidak boleh periode keempat. Kalau udah 3 kali berturut-turut, tidak boleh. Berturut-turut atau tidak berturut-turut. Bapak optimis akan melahirkan para pengurus yang better than yang ada sekarang? Tidak bisa dijamin, Pak Otu. Karena itu kan tergantung yang milih. Karena kita punya sistem kan footer. Oke. Footer itu ada 34 dari Asprof, Yes. ada 18 dari Liga 1, ada 16 dari Liga 2, ada 16 dari Liga 3. Pak Hassani masih tertarik jadi pengurus lagi? Saya kalau dicerita untuk sepak bola, kerjaan saya belum selesai. Artinya masih penasaran? Masih penasaran. 3 tahun terakhir saya di Esko, 2 tahun pandemi. Pak, tapi saya titip Pak. Bagaimana kita bisa berkuasa juga di pengurusan AFF, AFC sampai ke FIFA? Saya begini, saya kalau di PSSI-nya, Karena lagi-lagi itu kan di buat federasinya sudah bagus, waktu kita ke sana kita nggak diremehin juga. Bapak melihat itu ya? Ya, daripada kita dilecehin, Ya. mendingan kita nggak usah dulu. Jadi Tapi kalau step by Indonesia step. kita sudah strong, bagus, baik prestasi, baik manajemen liga, bagus di mata orang, waktu kita masuk ke AFF, kita dipandang orang. Nah, yang terakhir KLB. Ya, saya mengharap KLB bisa lahir pengurus yang baik, yang profesional, yang memikirkan sepak bola, supaya sepak bola kita yang hari ini sudah bagus, lebih bagus lagi. Terima kasih Pak Hassani bincang-bincangnya. Siap. Alhamdulillah, semoga Bapak sehat selalu dan sepak bola Indonesia terus maju dan maju menjadi industri, memberikan kebanggaan bagi publik sepak bola nasional. Terima kasih atas atensinya, pemirsa Mitra Olahraga dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa buat Mitra Olahraga, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Lensa Olahraga, serta following IG Lensa Olahraga di Lensa Olahraga ID, dan juga Facebook Lensa Olahraga. Saya Yusuf Ibrahim dan tamu saya Pak Hassani
yang awet tua, Pak. Awet tua, jangan awet muda, Pak. Tua kita tetap sehat. Pamit dulu, tonton terus Lensor Podcast ya. Karena Lensor Podcast saatnya olahraga bicara. Thank you, Pak. Lensor.